rektor. Iya. Jadi beliau akan datang rektor. Sudah siap kan? Nanti yang masuk perkenalan Ibu Dr. Kartira Jati sebagai direktur. Terus kami persilakan Ibu Direktur menyampaikan sesuatu untuk saya nanti dalam silakan Bu Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Universitas Terbuka. Saya nggak tahu apa di sini. Di sini saya paling besar. Besar badannya. Kami sebagai Kemudian juga kami melalui video conference juga kemudian e-learning, gitu ya, e-learning. Kemudian ada juga apa namanya belajar mandiri dari web, ada dari web juga ya. Jadi berbagai macam apa namanya media. Mungkin Bapak nanti Ibu bisa buka di Suakanya UT. Jadi klik nanti UTACID, terus cari di Suaka. Nah, di situ di Suaka banyak pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mau melihat apa saja sih pembelajaran UT, silahkan buka Suaka. Jadi Bapak ya, cari Suaka. Di situ segala sesuatu ada tentang pembelajaran UT. Mengenai yang mengembangkan sih bukan kami ya. Tapi saya kan selain direktur di sini, saya juga kan staf pengajar. Selain ya tugasnya apa gitu. Jadi kami sebagai pengembang, sebagai apa namanya penanggung jawab mata kuliah ya, harus buat soal, harus buat naskah, harus buat semuanya tuh. Kami harus pegang gitu dari A sampai Z. Gitu. Di dalam tahap per tahap itu di AD-nya itu kita bisa membuat bisa mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan tugas kita di lembaga yang di mana kita ditempati Bapak Ibu. Jadi kami di bawah binaan Pusdatin Bapak Ibu. Kalau Pusdatin kita berdekatan dengan Universitas Terbuka di Jakarta. Jadi pada saat kami ikut tes juga dari UT juga di tingkat pusat ada yang jadi PTP gitu Pak. Jadi kami masuk ke semua domain di semua instansi, tentunya dengan membawa AD gitu. Jadi konsep daripada fungsional itu PTP Pengembang Teknologi adalah AD gitu. Bermula dari analisis, development, pengembangan, kemudian implementasi dan evaluasi. Jadi setiap jenjang itu ada bahan-bahannya yang dikerjakan begitu Bapak Ibu. Jadi ini memang baru Bapak Ibu, cuma kalau yang tingkat di pusat mungkin udah agak lumayan lama karena ini berkembang tahun 2008 ya, 2008-2009. Tapi untuk di LPMP Kalbar saya baru bawa 1 tahun, yang berdua ini belum nyampe beberapa bulan ya. Jadi betul-betul baru gitu. Jadi kami sedang berkolaborasi, sedang mencari jati diri, menyesuaikan antara tusi dengan apa yang kami kerjakan gitu Bapak Ibu. Jadi kami disarankan untuk bisa belajar lah gitu. Kalau konsep kami kan umpamanya bisa mengadopsi PJJ dengan learningnya, kemudian secara tatap muka segala macam, semuanya harus kita kerjakan menyesuaikan situasi gitu Pak. Jadi dengan situasi seperti ini kami didorong gitu untuk bisa bagaimana bisa menyesuaikan fungsi yang ada melekat di fungsional kami Bapak Ibu. Itu salah satu kami ingin belajar ke Bapak Ibu yang ada di UT ini bagaimana pelaksanaan PJJ, sehingga dalam situasi seperti ini tapi PJJ di UT ini kita kan sudah tahu tanpa mengalami kendala gitu meskipun dengan situasi COVID yang
cukup parah dimanapun di pelosok dunia di bapak-bapak. Jadi kami mohonlah nantinya arahan maupun semacam treatment apa yang bisa kami kerjakan nanti di dalam kami melaksanakan fungsi kami gitu Pak Ahmad gitu. Jadi anggaplah kami ini mahasiswa baru lah gitu di sini. Jadi kami betul-betul kosong gini. Memang sih secara teoritis kita belajar gitu Pak, tapi implementasinya kan tentunya lain gitu Pak Ahmad ya. Nah itu barangkali sekilas dari saya, mungkin nanti teman-teman bisa melengkapi dan melanjutkan. Terima kasih. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ada rapat dengan KPK. Oh, iya. Yang mungkin ya. Iya. Silakan Ibu. Tadi saya tertarik ketika Bu Tati beliau juga seperti menulis sertifikat ya, langsung tuh dia menulis naskah radio, dia jadi kami tertarik karena terus terang di bisnis kami, di fungsi kami sebagai PTP, salah satunya juga kami ada yang mengembangkan naskah sampai seperti Pak Hadi bilang mulai dari perencanaan sampai seperti kita produksi media audio, media apa ya, visual, multimedia, hypermedia, sampai lah ke e-learning juga gitu. Tapi kami ini masih baru Pak, jadi kami kayak masih mencari-cari seperti apa. Perlu informasi Pak, kalau LPMP itu layanan kita kepada satuan pendidikan ya, kepada guru-guru. Jadi selama ini kita selama COVID yang kita lakukan fasilitasi pakai Zoom seperti itu, tapi kita belum pernah mengembangkan metode atau latihan atau pendidikan kepada guru. Apakah kita pakai metode blended learning, begitu, atau hybrid learning, gitu. Karena kita masih tatap muka ya, ya. Jadi kita masih kayak kita ke UT bagus gitu. Masih menjadi Kita nanya-nanya PJJ nya guru-guru ya. seperti apa gitu Pak. Itu mungkin contohnya Silakan Pak Samsul atau Ibu Rita. Kalau saya khususnya tertarik sekali dengan digital kualitas, bagaimana kita lalui bersama internet di kita ini dalam tanda kutip masih ya. jangkauannya masih sangat jauh lah untuk daerah-daerah pedalaman di sana. Nah, apa yang dilakukan oleh UT membuat pembelajaran jarak jauh sampai ke pelosok Kalbar sana Ya, bisa berjalan dengan lancar. Sementara akses internet kita itu kan untuk sampai ke daerah sana itu udah susah lah boleh dikatakan. Otomatis kan media yang tersedia itu kan radio, televisi, modul. Nah, bagaimana mungkin mensiasati hal seperti ini sehingga proses pembelajaran jarak jauh itu bisa terlaksana dengan baik tanpa koneksi internet yang memadai di daerah. Itu yang saya ingin tahu sekali. Terima kasih Pak Samsul. Lanjut Ibu nanti. Mungkin sedikit saja Pak, sedikit tambahan. Karena kalau RPP Kalimantan Barat ini memang tupoksinya kita ke penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat. Nah untuk jenjangnya kita itu ke jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA. Dan rencananya tahun ini kita akan bergabung antara BP PAUD Ikmas dengan RPP menjadi balai besar peningkatan mutu pendidikan. Kita bergabung jadi saudara. Tapi memang sasaran kita itu masih ke jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Itu juga ke pendidik, ke tenaga pendidikan, bagaimana mereka melakukan pembelajaran di sekolah dalam masa pandemi atau nanti apabila setelah pandemi. Kesulitan kami memang seperti yang disampaikan Pak Samsul itu terkait dengan jaringan internet, kemudian dengan satgasnya untuk sekolah-sekolah atau untuk siswa, untuk orang tua, mereka kan untuk akses internet atau satgasnya juga tidak semua memiliki akses atau satgas yang baik. Mungkin dari sini nanti ada solusi atau apa bisa kami praktekkan atau baik yang Maksud saya dia bisa ikut yang online, tidak ikut yang tetap muka.
tergantung kan, kalau yang macam yang program pendidikan dasar itu kalau sudah ada online-nya. Oh iya. Jadi bisa mereka mau ikut yang tatap muka atau yang online. Tapi kan tadi kalau sekarang kan tidak ada lagi tatap muka kita nih yang tutorial.